belakang. Dia akan kesuka pesan sudah waktu pembukaannya, sebab dia akan selamat datang kepada semua dan juga kepada umat di rumah sudah menjaga Ya, enak. khusus yang komuni dia akan kasih tahu juga gitu. Kau jangan berdoa lah yang berasal umat diminta berdoa itu doa untuk komunik Tuhan. Baru ya Selamat pagi, salam damai kepada saudara-saudari terkasih dalam Kristus yang berada di sini dan juga yang berada di rumah bersama keluarga. Bagi memulakan misa kudus pada pagi ini, mari kita sama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan di dalam lagu Yesus kami datang padamu di halaman E8.
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada masa ini, bersama dalam keluarga masing-masing, tetapi juga sebagai umat di Keuskupan kita, Keuskupan Tedingau, kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun keadaan kita seperti yang kita tahu, kawalan untuk keluar tidak membolehkan kita bersama-sama seperti biasa pada hari Minggu, tetapi kita bersyukur karena kita masih dapat menyembah Tuhan, mendengar firman-Nya, dan bersama-sama kita mendorong satu sama lain agar kita dikuatkan terus dalam iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Dan hari ini saudara-saudari, kita masuk dalam hari Minggu Prapaskah yang keempat, yang biasanya dipanggil hari Minggu Sukacita pada waktu Prapaskah ini, karena kita tahu dan kita menyadari Tuhan sentiasa menyertai kita, melindungi kita. Itulah harapan kita. Dan lebih-lebih dalam Injil hari ini kita akan mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang buta dari lahirnya. Dan masa Prapaskah ini saudara-saudari adalah kesempatan bagi kita untuk dapat disembuhkan dari kebutaan kita karena dosa, karena pengaruh-pengaruh duniawi. Maka itu marilah kita sama-sama mohon pengampunan dari Tuhan dan mohon disembuhkan dari kebutaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setiamu. Kami mohon berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabdanya, serta berilah kami mata yang baru agar dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut. Dialah Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Ketika anak-anak Isai itu masuk, dan ketika melihat Ilya, Samuel berpikir, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpanjang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau bersertaku. Sungguh, tongkat penggembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, kerana terang hanya berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa,
tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya abadi. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang lalu dan melihat seorang yang buta sejak lahir. Dia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengolesnya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam bermaksud yang diutus. Maka pergilah orang itu dan dia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah celik. Tetapi jiran tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Ada pula yang berkata, "Benar, dialah orangnya." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu boleh menjadi celik?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang buta itu tadi kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan mencelikkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimanakah matanya menjadi celik?" Jawabnya, "Dia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka sebahagian orang-orang Farisi itu berkata, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab dia tidak memelihara hari Sabat." Sebahagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang pendosa dapat membuat mukjizat sedemikian rupa?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka berkata pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Kerana dia telah mencelikkan matamu." Jawabnya, "Dia adalah seorang nabi." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa,
dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa dia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan sahaja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu dia sujud menyembahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, kita sudah masuk dalam hari Minggu Prapaskah yang keempat. Namun saudara-saudari, suasananya tidaklah seperti yang kita alami sebelum ini, di mana setiap hari Minggu kita berkumpul dalam bangunan gereja ramai-ramai mengadakan misa kudus, ya. Tetapi kali ini karena keadaan kita yang kita tahu memerlukan kita diam-diam di rumah, maka ya kita terima apa keadaan ini dan kita memberi kerjasama kepada pihak yang berkuasa supaya kita dapat sama-sama membantu agar virus corona ini dapat dihapuskan dan tidak membawa pengaruh-pengaruh negatif kepada kita manusia. Saudara-saudari, apapun keadaannya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tetap masih dapat menyembah Tuhan, tetap masih dapat mendengar sabdanya. Dan hari ini saudara-saudari, Tuhan mengingatkan kita perlunya kita membasuh diri kita dalam air untuk dibersihkan dari kekuasaan dosa. Dan dalam masa Prapaskah ini saudara-saudari, memang kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami pembasuhan yang boleh kita gunakan, yaitu melalui amalan-amalan Prapaskah ini ataupun masa puasa dan pantang ini. Pertama sekali ialah doa. Melalui doa saudara-saudari, bukan kerana kita berdoa untuk meminta, tetapi pertama-tama doa itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki, mempertingkatkan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita berdoa saudara-saudari, itu adalah satu ungkapan bahwa kita percaya, kita mensyukuri kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Walaupun keadaan kita seperti yang kita alami pada masa ini, kita masih ingat bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita. Dan keadaan seperti ini, seperti yang dikatakan Yesus, keadaan seorang yang buta itu akan membuktikan pekerjaan Allah pada kita semua. Jadi saudara-saudari, melalui doa
kita dapat memasukkan diri kita supaya kita lebih dapat hidup sentiasa menyadari, mensyukuri kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Yang kedua, saudara-saudari, yang kita amalkan dan yang didorong untuk diamalkan oleh gereja pada masa Prapaskah ini ialah puasa. Nah, kita berpuasa bukan hanya dari segi makan dan minum, tetapi puasa kita melibatkan juga geria kita, dari penglihatan, percakapan, perbuatan kita harus membantu kita supaya lebih dapat dihadiri oleh Tuhan dan kita tidak mementingkan diri kita sendiri, sehingga dari puasa-puasa kita itu kita akan diresapi oleh kehadiran Tuhan, dan melalui diri kita menjadi saluran kehadiran Tuhan. Orang lain akan dapat melihat, mendengar, menyentuh Tuhan melalui diri kita. Itulah saudara-saudari cara kita membasuhkan diri kita dengan puasa, ya, supaya kita dapat lebih dikuasai oleh Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dan yang ketiga, saudara-saudari, yang kita amalkan dalam masa Prapaskah ini adalah beramal ataupun memberi sedekah. Ini juga, saudara-saudari, adalah satu amalan yang penting di mana kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan, saudara-saudari, tidak dapat dipisahkan dari kasih kita kepada sesama kita manusia. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes, ya, dia mengatakan, seseorang yang mengatakan bahwa dia mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya, orang itu pendusta. Demikian juga kalau kita ingat pesan Yesus dalam Matius bab 25 ayat 40, dia mengatakan bahwa apa yang kita lakukan atau tidak lakukan terhadap sesama kita, walaupun dia hina, kita juga melakukan atau tidak melakukannya terhadap dirinya sendiri. Berarti, saudara-saudari, Yesus hadir dalam setiap pribadi kita. Nah, saudara-saudari, marilah sama-sama kita dalam masa Prapaskah ini, kita gunakan kesempatan ini untuk pertama-tama memperbaiki, mempertingkatkan lagi hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita sentiasa peka atas kehadirannya dalam hidup kita sehari-hari. Walaupun banyak perkara yang boleh membutakkan kita dalam hidup kita sehari-hari, mungkin kebedahan, mungkin keseronokan dan sebagainya, sehingga kita tidak ada masa untuk Tuhan, masa untuk berdoa, masa untuk membaca, mendengar melalui firman Tuhan. Macam-macam alasan yang selalu kita lontarkan, tidak ada masa. Inilah kesempatan kita untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, saudara-saudari, mungkin selama ini juga tanggung jawab kita terhadap sesama kita kurang kita perhatikan. Kita tidak ambil peduli terhadap sesama kita yang memerlukan. Inilah kesempatan bagi kita untuk membaharui hidup kita, membasuhkan hidup kita supaya kita lebih peka, ya, terhadap keperluan kita sesama kita. Dan demikian juga dalam kesempatan ini kita mau diingatkan tanggung jawab kita, cinta kasih kita terhadap alam ciptaan Tuhan yang sangat-sangat perlu
diperhatikan oleh setiap kita. Ada orang mengatakan bahwa masa seperti sekarang ini adalah kesempatan bagi nature untuk kembali hidup. Ya, kamu ada lihat itu dalam WhatsApp. Bagaimana cipta-ciptaan Tuhan, binatang-binatang mulai bebas dapat bergerak, ya, karena manusia terpaksa mengurungkan dirinya sendiri di dalam rumah. Jadi saudara-saudari, walaupun keadaan kita seperti ini, tetapi banyak perkara positif yang kita dapat lihat sendiri. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan mohon dorongan Roh Kudus agar kita sentiasa dapat menimba apa yang baik dari perkara yang kita alami pada masa ini. Mari kita sama-sama berdiri dan marilah kita pahami kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang Tuhan, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, luruskanlah doa kami. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, luruskanlah doa kami. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, luruskanlah doa kami. Untuk dunia yang kini dalam serangan wabak coronavirus, ya Tuhan, semoga penularan coronavirus dapat dibendung dan kesehatan seluruh dunia dapat dipulihkan dan diselamatkan. Semoga ini menjadikan umat manusia
semakin sedar dan bersyukur atas kebaikan alam ciptaan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, luruskanlah doa kami. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, luruskanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami. Perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang kerana percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan kerana Kristus Tuhan kami. Amin. Semasa pemberian kasih dijalankan, bersama kita memuji Tuhan di dalam lagu Anugerah yang Ajaib di halaman D23. Pujian semasa persembahan kita terus memuji Tuhan di dalam lagu Terimalah ya Bapa di halaman C30. Ya
berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau selalu menjiwai kami untuk dengan gembira hati mempersembahkan hidup kami, pengendalian diri dan mati raga kami demi keselamatan jiwa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan misteri penjelmaannya, Ia menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan masuk ke dalam terang iman, dan melalui sakramen kelahiran kembali, Ia mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa lama menjadi anak angkat Allah. Dari sebab itu, dengan sujud menyembah, segala makhluk surgawi dan duniawi mengidungkan nyanyian baru bagimu. Bersama segenap laskar malaikat, kami pun mengagungkan Dikau sambil tidak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah sama-sama kita wartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Suci kami Francis dan Uskup kami Cornelius, serta para padri, deacon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bonda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Yesus sentiasa menyertai kita dan ambil peduli terhadap keadaan kita. Oleh itu marilah kita mohon kepada Dia, damai-Nya menyertai kita dan kuasa penyembuhannya juga berkuasa pada kita. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Marilah kita memberi salam damai Kristus pada satu sama lain.
Saudara-saudari, nilai Yesus Tuhan kita, dialah terang dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya ini. Ya Tuhan, saya terbatas. Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus membawa kesembuhan kepada kita. Amin. Semasa kemudi, saudara-saudari umat yang berada di rumah bolehlah mendoakan doa kemudi secara rohani. Marilah kita berdoa.
Bapa, sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus, Putramu. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami, kami pun memancarkan terang-Mu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putramu yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan Penantara kami. Amin. Dan dulu saudara-saudari, sebelum kita akhiri perayaan Ekaristi kita, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucap terima kasih banyak kepada pertama-tama Komsos Hospital Keningau yang diketuai oleh saudara Budi, dan juga kita semua, Saudara David, dan juga sign language, dan semua yang terlibat mengatur perayaan Ekaristi live streaming ini, dan kita semua. Dan mari kita teruskan doa kita agar kita dilindungi oleh kuasa Tuhan dari virus ini dan hidup kita kembali seperti sedia kala. Mari kita berdiri. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita berjalan dan terang Kristus. Syukur kepada Allah. Dan sebagai lagu perutusan kita terus memuji Tuhan di dalam lagu Beritakan di halaman D22.